Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, semuanya kabar baik, sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai belajar, Ibu minta Ketua Kulus kelas untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Terima kasih. Anak-anak, Ibu harap kalian memperhatikan kebersihan dan kerapian. Mau kebersihan kelas, kerapian posisi duduk kalian, dan juga kerapian berpakaian kalian, supaya sebentar kita bisa belajar dengan nyaman. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, anak-anak, Ibu mau absen dulu. Kira-kira hari ini ada yang tidak hadir atau semuanya hadir? Semuanya hadir ya. Baik, pertahankan anak-anak. Kehadiran kalian itu sangat penting. Nah, anak-anak, materi kita hari ini adalah perdagangan. Nah, tujuan mempelajari perdagangan internasional ini adalah untuk memahami bagaimana negara-negara berinteraksi dalam kegiatan ekonomi global ya anak-anak. Nah, beberapa tujuannya itu ada meliputi, yang pertama itu ada memahami konsep dasar, dan yang kedua itu adalah mengetahui manfaat perdagangan, dan yang ketiga itu adalah menganalisis faktor yang mempengaruhi perdagangan, dan yang keempat itulah memahami teori perdagangan. Sampai sini paham? Nah, sebelum itu Ibu mau tanya dulu, apakah anak-anak pernah membeli barang dari luar negeri? Atau seperti barang HP, atau sepatu, atau bahkan barang-barang lain yang tidak ada di dalam negeri? Kalau ada, berarti anak-anak kalian itu secara langsung telah melakukan yang namanya perdagangan internasional. Kalian mengimpor barang dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan kalian. Nah, anak-anak, perdagangan internasional itu adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan antara dua atau lebih negara. Jadi, kegiatan ini terjadi karena adanya perbedaan sumber daya, keunggulan komparatif, dan kebutuhan ekonomi masing-masing. Nah, anak-anak, pengertiannya itu adalah perdagangan internasional itu mencakup ekspor. Ekspor itu apa anak-anak? Ya, ekspor itu adalah penjualan barang ke luar negeri. Dan impor. Impor apa anak-anak? Pembelian barang dari luar negeri, serta dapat melibatkan berbagai kebijakan seperti tarif, kuota, dan perjanjian perdagangan. Nah, adapun faktor setiap negara itu berbeda-beda anak-anak. Perbedaan kondisi geografis itu juga dapat menyebabkan perbedaan iklim di setiap negara. Perbedaan iklim ini akan mempengaruhi pada hasil produksi. Itu adalah faktor-faktor pendorongnya anak-anak. Jadi yang kedua itu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau disingkatnya SDM. Dapat meningkatkan daya saing suatu negara. SDM yang berkualitas dapat membantu negara dalam memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Sampai sini sudah paham? Oke, next kita lanjut ya. Yang ketiga itu adalah meningkatkan pendapatan negara. Nah, anak-anak, ada juga faktor penghambatnya nih. Apa sih faktor penghambatnya itu? Yang pertama itu rendahnya sumber daya alam. Tidak melimpahnya sumber daya alam suatu negara dapat menjadi hambatan perdagangan internasional. Nah, yang kedua itu adalah mata uang berbeda antara negara. Perbedaan mata uang antar negara menciptakan hambatan perdagangan internasional karena nilai mata uang itu masing-masing negara itu berbeda anak-anak. Secara tradisional, negara mengekspor hanya ingin membayar dengan mata uang nasional mereka, yang menjadi penghalang perdagangan internasional itu. Yang ketiga itu adalah kurs mata uang tidak stabil. Kurs mata uang itu tidak stabil. Nah, anak-anak, setiap negara memiliki mata uang yang tidak sama dengan nilai tukar berbeda. Selisih nilai tukar mata uang itu adalah yang dimaksud adalah kurs mata uang. Maka dari itu anak-anak, apabila kondisi kurs uang
stabil akan membuat importir dan eksportir mengalami kesulitan dalam menentukan harga, sehingga berdampak pada permintaan dan penawaran. Sampai sini sudah paham? Paham ya? Kalian silakan mencatat juga bisa. Nah, ada pun manfaatnya, anak-anak kita mengenal manfaatnya. Secara garis besar itu manfaat dari perdagangan internasional itu bagi suatu negara adalah sebagai berikut anak-anak ya. Di sini kita bisa lihat ada memperoleh sejumlah barang yang dibutuhkan, mendapatkan harga yang lebih murah daripada barang tersebut, diproduksi sendiri. Yang ketiga itu adalah melaksanakan kegiatan ekspor dan impor. Terus yang kelima itu ada menambah devisa negara dan hasil ekspor. Yang keenam itu melakukan hasil atau melakukan alih teknologi dari negara lain. Terus mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional bruto ya, pendapatan nasional kotor. Bruto itu kan kotor ya kan. Nah, adapun alat dan caranya nih, alat dan cara pembayaran perdagangan internasional. Uang tunai itu kontan ada untuk atau digunakan untuk transaksi. Jadi uang tunai langsung itu digunakan untuk pembeli atau penjual perbankan dalam skala perdagangan internasional. Pembayaran tunai itu jarang digunakan kecuali untuk transaksi kecil. Jadi uang tunai itu akan dilakukan dalam keadaan transaksi kecil atau antar negara yang memiliki batasan terhadap sistem perbankan. Nah, yang kedua itu adalah emas. Emas itu digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan internasional karena nilainya yang sangat stabil. Biasanya emas itu digunakan oleh negara atau bisnis besar yang ingin menghindari risiko mata uang yang berfluktuasi. Nah, yang ketiga itu adalah cek. Jadi cek itu digunakan dengan cara diterbitkan oleh pembeli. Pembeli itu apa? Importir ya, dan diberikan kepada penjual. Penjual itu apa? Eksportir. Nah, penerima cek kemudian mencairkan dana tersebut melalui bank yang memerlukan waktu beberapa hari hingga minggu anak-anak, tergantung pada proses clearing antar negara. Jadi misalnya perusahaan manufaktur itu yang membeli bahan baku dalam jumlah besar dapat menggunakan cek pasca tanggal untuk menjamin pembayaran setelah produk selesai. Nah, yang kemudian itu adalah letter of credit. Nah, contoh letter of credit itu anak-anak, letter of credit itu adalah jaminan dari bank yang memastikan eksportir akan menerima pembayaran jika syarat-syarat dalam dokumen telah terpenuhi. Kemudian importir meminta banknya menerbitkan letter of credit yang kemudian dikirim ke bank eksportir sebagai jaminan pembayaran. Baik anak-anak, apakah sudah memahami materi hari ini? Kalau ada yang belum memahami, silakan bertanya ke Ibu. Kalau begitu, Ibu minta kalian mengerjakan soal karena kalian sudah mengerti, kalian buat kelompok dan dikerjakan bersama. Ya, karena ini tugas kelompok, kalian harus kerjakan berkelompok. Setelah ini akan ada lagi tugas rumah juga ya anak-anak. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu mau bertanya, nilai dan manfaat pelajaran hari ini yang anak-anak dapat. Oke, baik, terima kasih. Nah, ketua kelas silakan menunjuk salah satu teman untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih. Kalau begitu, sampai sini dulu pertemuan kita anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan jaga selalu kesehatan kalian semua. Selamat pagi anak-anak.